Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lagi di jalan mau ke Samsat Kota Bogor. Jadi pekan lalu saya bayar pajak Wuling Almas. Kalau di Bogor itu pajaknya sekitar 4 jutaan, 4 juta 5.000 rupiah. Nah, karena kita lagi masa banyak wabah ya, jadi saya waktu itu pekan lalu saya bayarnya itu via Bukalapak. Via Bukalapak, bayar online. Kemudian nanti dapat bukti pembayarannya. Ya, kalau saya print bukti pembayarannya. Bukti pembayarannya kita bawa, nanti kita serahkan di Samsat. Jangan lupa bawa STNK, KTP ya, surat-surat yang diperlukan lainnya lah ya. Nah, bayar pajak di Bukalapak tuh kemarin gampang sih teman-teman. Kalau saya kemarin di Bukalapak tinggal buka Bukalapaknya, di kolom pencariannya tulis aja Samsat Jawa Barat. Kebetulan memang Samsat Jawa Barat itu bekerja sama kali ya dengan Bukalapak, sehingga bayarnya lewat situ. Nanti setelah setelah kita masuk, nanti diminta untuk ngisi data di situ ya. Datanya yang diperlukan adalah NIK, nomor KTP ya, NIK, sama nomor rangka mesin mobil kita. Nah, kemarin kendalanya kalau saya pas saya masukin nomor KTP sama nomor mesin mobil ini, itu nggak ditemuin datanya gitu. Data tidak ditemukan katanya gitu ya. Saya bingung kan ya, kok nggak ditemuin gitu kan. Lalu kemudian yang saya lakukan, saya coba ngubungin beberapa orang kan, lalu coba cek nomor NIK kita yang ada di STNK sama yang ada di KTP sama enggak gitu. Ternyata masalahnya di situ teman-teman. Nomor KTP saya yang di KTP sama yang di STNK itu beda gitu. Dan bedanya itu cuma 4 angka depan sih. Ke belakangnya sama gitu, 4 angka depannya beda. Yang di STNK 4 angka depannya pokoknya beda lah. Akhirnya setelah saya masukin nomor NIK yang ada di STNK, barulah berhasil. Saya bisa keluar datanya kan. Wuling warna merah gitu ya. Kemudian nomor polisinya sekian, pemiliknya si saya gitu ya. Lalu di situ tinggal kita ikuti instruksinya aja. Kita bayar gitu. Setelah kita bayar nanti, nah baru pemberitahuan di email bahwa kita sudah membayar, dan bukti bayarnya itu kita cetak boleh, atau kita bawa email aja ke sana kali ya, ke ke Samsat Bogornya atau ke Samsat kita. Kalau saya buat jaga-jaga daripada ntar bolak-balik, mendingan udahlah di print saja, di print bukti pembayarannya. Nah gitu. Nah, kita tetap harus ke Samsat, tapi ya tetap harus ke Samsat untuk memperbarui STNK. Nah, minggu lalu tuh saya bayar, dan itu kita punya jeda waktu sekitar 30 hari. Jadi setelah kita melakukan pembayaran via online, itu ada waktu maksimal 30 hari untuk ke Samsat ngambil STNK yang baru, memperbarui data dan sebagainya lah gitu ya. Itu 30 hari gitu. Ya jadi enak lah ya, mudah gitu kan. Ya iya dong, masa di zaman seperti sekarang tidak online sih gitu. Harusnya semua apa ya, pelayanan atau apapun kalau bisa tuh online gitu loh. Kalau bisa online, dan biar orang-orang itu mudah. Tapi kalau kita harus online 100%, itu pun kayaknya belum bisa ya. Karena kan di Indonesia ini luas sekali gitu. Daerah Indonesia itu kan luas sekali, dari ujung barat sampai ujung timur, itu sangat luas gitu. Nah, jadi kita belum bisa kayaknya kalau full 100% online. Terutama daerah-daerah terpencil kan, jangankan sinyal gitu. Kadang listrik pun belum ada di sana gitu kan. Jadi untuk kita yang berada di daerah yang gampang sinyal, memang online itu memudahkan gitu. Jadi ini udah bayar pajak yang pertama kalinya ya. Berarti ini sudah 1 tahun. Wuling Almas ini sudah 1 tahun bersama saya, membersamai saya ya kan. Dan ya kalau dibilang apakah ada kendalanya, ada. Kendalanya itu yang pernah saya rasakan, satu, speakernya pernah mati ya kan. Itu 2 kali itu kejadiannya. Lagi asik-asik bawa dengerin radio, tiba-tiba speakernya mati gitu. Setelah speakernya mati kan, sampai rumah tuh saya utak-atik kan, bingung saya kan. Saya matiin dulu, saya hidupin lagi musiknya, matiin, hidupin, tetap nggak ada suaranya. Terus bingung kan, ini salahnya di mana gitu loh. Lalu saya iseng aja lah, udah coba kita riset ulang.
ya kan. Saya reset ulang HU-nya, head unitnya, lalu kemudian balik lagi suaranya. Terus kejadian kedua sama, lagi dengerin radio di jalan, tiba-tiba nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, padahal itunya jalan nih kan, kelihatan tuh kalau radio ya. Ini lagi posisi on ini. Saya kencengin volumenya juga. Volumenya harusnya ada suaranya, orang udah 10 gitu. Tapi nggak keluar juga suaranya. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya sama, saya reset ulang HU-nya. Kejadian dua kali doang lah. Setelah itu untuk masalah ini nggak ada. Untuk masalah speaker ya, suara hilang tuh nggak ada. Itu. Terus pernah juga masalah TPMS. Itu malah pas baru awal datang. Jadi mobil ini baru datang, kira-kira belum sebulan gitu ya. Pas belum sebulan itu, nah saya bawa lah ya kan, saya coba bawa jalan-jalan gitu. Setiap saya bawa pertama kali itu selalu TPMS-nya error. Jadi ngasih warning dia. Misalkan nih saya bawa dari rumah, gitu pas saya baru hidupin itu kok ada warningnya gitu di sininya di TPMS. Di situ disebutin apa ya? Saya lupa sih, tapi ada warningnya aja. Terus saya jalan nih. Setelah saya jalan kira-kira 1 atau 2 kilo, warning itu hilang. Itu aja. Besoknya gitu lagi. Saya parkir di rumah, pas mau dibawa lagi, baru awal-awal, iya, ada warningnya lagi TPMS-nya. Gitu. Akhirnya solusinya adalah saya bawa ke dealer. Saya ngomong ke dealer bahwa keluhan saya begini, sama mereka cuma ya dicek aja. Dicek, diupdate, nggak tahu apa gitu ya. Itu selesai, kelar gitu. Itu TPMS. Kendala-kendala berikutnya sih kayaknya nggak ada ya. Kalau saya ngerasain nggak ada. Kalau misalkan tarikan bawahnya lemot, ya memang itu karakter CVT sih. Saya baca-baca mobil-mobil lain juga yang CVT seperti itu, karakter bawahnya memang lemot. Apalagi ya, suaranya uling almas ngung emang bener gitu. Kalau kipasnya hidup suaranya kenceng banget. Tapi kalau kipasnya dimatiin ya nggak berisik kalau kipasnya dimatikan. Gitu. Terus kalau untuk urusan BBM atau apapun, ya saya alhamdulillah masih bisa beli. Dan kalau menurut saya daripada saya jalan, ya saya naik ini nggak begitu berat lah. Bagi saya tidak begitu berat. Dan saya selalu ngisinya adalah sesuai anjuran ya. Saya ngisinya Pertamax. Minimal kan RON-nya 92 nih kalau mobil ini. Jadi saya selalu ngisi Pertamax. Kadang Pertamax yang biasa, kadang Pertamax turbo. Nah, seperti itu. Kalau masalah BBM. Lalu kemudian mobil ini pernah dibawa kemana aja gitu ya. Mobil ini, nah oh ya, kilometer sekarang sudah 15.000, baru 15.000. Jadi dalam 1 tahun saya baru 15.000 kilometer. Karena memang mobil ini kan saya bawa untuk sehari-hari ya. Jadi sehari-harinya saya itu dari rumah ke kantor itu jaraknya sekitar 13 kilo. Nanti balik lagi 13 kilo. Jadi kalau harian saya itu sekitar ya 20 sampai 30 kilometer. Jadi nggak jauh gitu loh. 20 sampai 30 kan nggak jauh. Jadi sebulan itu ya, kalau sebulan ya, kalau normalnya ya malah kadang nggak 1.000 kan. Kalau saya di rumah cuma ke kantor aja bolak-balik, sebulan itu nggak nyampe 1.000 saya. Dan saya tahu bahwa itu deket banget gitu. Kalau orang-orang kan sebulan aja bisa 1.000 lebih, saya nggak bisa. Kalau memang cuma rumah kantor gitu. Nah ini bisa 15.000 ya itu. Saya pernah bawa ke Bengkulu 1 kali, ya kan. Sekali jalan ke Bengkulu aja sampai rumah saya 1.000 km lebih. Bolak-balik udah 2.000-an lebih lah. Hampir 3.000 waktu itu bolak-balik ke Bengkulu. Ke Lampung 2 kali bolak-balik. Udah. Sekali bulan waktu Juni, terus sekali lagi bulan Januari kemarin. Ke Lampung udah 2 kali, ke Jogja juga udah. Dan memang mobil ini asik banget gitu. Bagi saya tuh ya, asik banget gitu kalau dibawa perjalanan jauh. Ya, sangat irit sih kalau menurut saya, kalau di perjalanan jauh itu irit.
Saya ke Jogja waktu itu bisa 14 km per liter. 14 km per liter itu menurut saya bagus untuk ukuran mobil medium SUV, medium SUV gitu ya, yang berat dan sebagainya seperti ini. Menurut saya itu bagus lah, 14 km per liter. Nah waktu dibawa ke Bengkulu juga ini asik ya. Jadi di Bengkulu itu waktu pas saya pulang, itu kan kalau kita lewat Lampung, saya ngambilnya jalur barat kemarin. Di jalur barat itu ada jalan Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, Taman Nasional Bukit Barisan ya bukit. Jadi memang itu ini pengalaman yang menarik menurut saya. Waktu pas saya tahu bahwa waduh tanjakan gitu ya. Saya awalnya udah deg-degan tuh. Sanggup nggak nih Wuling Almas nanjak gitu kan? Udah deg-degan banget. Karena saya beberapa kali kan di grup Wuling Almas tuh, di grup FB-nya itu ada kasus overheat. Overheat itu pas nanjak panas mesinnya. Jadi kan Wuling Almas ini kalau mesinnya terlalu panas, dia ada mode safety-nya, yaitu pemberitahuan kalau mesinnya terlalu panas kita suruh berhenti dulu gitu. Nah itu, jadi saya ngeri tuh waktu pas tahu bahwa harus lewat Taman Nasional Bukit Barisan tuh saya ngeri kalau nggak sanggup, nanjak. Ya, tapi alhamdulillah gitu ya. Saya bawa pelan-pelan gitu. Itu tanjakan kan namanya Bukit Barisan teman-teman, Taman Nasional Bukit Barisan. Jadi tanjakannya itu bener-bener inilah. Curam sih enggak, cuma dia panjang banget. Ada beberapa titik yang curam. Ya, tapi nggak semuanya curam lah ya. Tapi ya itu, kalau dibilang tanjakannya nggak seberapa ya silakan dicoba saja. Mungkin orang-orang yang sudah pernah ke Sumatera tahu lah bahwa itu tanjakan cukup apa ya. Setelah 200 meter belok kanan ke Jalan KS Tubun, Jalan Pangkalan Raya. Nah tanjakan itu tuh cukup menyita inilah fokus dan sebagainya ya. Nah apalagi tuh tanjakan kan panjang. Belok kanan ke Jalan KS Tubun, Jalan Pangkalan Raya. Ya apalagi kan itu tanjakan tuh panjang banget ya. Dan kemarin itu waktu pas nanjak di Bukit Barisan itu di depan ada Puso gitu. Puso kan nggak mungkin tuh nanjaknya ngebut pelan gitu ya. Jadi kita ngikutin dari belakang. Pas ada kesempatan nyalip kita salip. Nah itu alhamdulillah sih, alhamdulillahnya tidak overhead. Kemudian juga nggak ada masalah berarti, nanjak aja gitu. Nah seperti itu teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang ada mobil gitu ya, mobil apapun yang tidak tiba-tiba mobilnya nggak kuat nanjak, nah itu sebenarnya perlu dipertanyakan gitu ya. Mobil itu kan tidak bertenaga bisa karena dua hal. Satu, dia salah pakai BBM. Anjuran BBM-nya adalah RON 92 misalkan, tapi dia pakainya Pertalite. 600 meter belok kanan ke Jalan Ayani, Jalan Cibulu, Rambugor Pajajaran, Kebun Pedes. Nah gitu, jadi kalau mobil harusnya Pertamax diisi Pertalite, ya dia powernya kurang. Nah itu kemungkinan pertama kenapa mobil tidak kuat nanjak misalkan ya, misal gitu. Mobil apapun lah. Kemungkinan kedua adalah keahlian drivernya teman-teman. Kalau drivernya yang misalkan kayak saya gitu, yang baru belajar, itu mungkin akan susah gitu. Karena kan tanjakan itu butuh keahlian khusus, ya, butuh keahlian khusus. Apalagi kalau tanjakannya itu memang tanjakannya panjang gitu, ya, panjang belok-belok itu kan butuh keahlian khusus. Nah, jadi dua hal itu. Kalau ada mobil yang kok mobilnya nggak kuat sih nanjak gitu, nah periksa dulu BBM-nya apa nih, sesuai dengan yang ada di manual book atau enggak. Kemudian yang kedua, supirnya gimana gitu. Nah, alhamdulillah sih kalau kemarin Almasnya kuat nanjak di Taman Nasional Bukit Barisan, alhamdulillah kuat. Bahkan pas baliknya juga sama. Jalan Cibulu, Rambugor Pajajaran, Kebun Pedes. Baliknya pun sama. Baliknya kan dari Bengkulu ke Lampung lewat tanjakan itu lagi. Bahkan menurut saya pas baliknya itu bener-bener lebih panjang perasaan gitu. Kalau pas baliknya dari Bengkulu ke Bogor, itu nanjaknya lebih panjang dan lebih landai. Tapi kalau dari Bogor ke Bengkulu itu saya rasa lebih curam naik, tapi nggak terlalu ini. Dan itu uniknya adalah di titik tertentu itu ada mobil derek teman-teman. Jadi di Taman Nasional Bukit Barisan itu di titik tertentu ada mobil derek yang disiapkan. Kalau misalnya ada mobil yang tidak kuat nanjak, mereka udah jaga-jaga ada mobil derek di situ.
Kemudian di atasnya, di puncak itu, di puncaknya itu ada tempat istirahat. Jadi kalau mobil udah nanjak seret gitu ya, kelihatan mobilnya panas, itu ada tempat istirahat di dekat puncak situ. Ada warung makan juga dan sebagainya. Jadi kalau panas mobilnya, terus kalau udah sampai atas dia biasanya istirahat dulu di situ. Mereka pada kumpul di atas itu. Kalau kemarin sih kita rasanya oh nggak apa-apa kok, lanjut. Kita nggak istirahat. Nah gitu teman-teman. Itu pengalaman waktu ke Bengkulu kemarin lah. Jadi alhamdulillah kuat nanjak kalau yang Taman Nasional Bukit Barisan. Saya sih belum pernah nyoba yang apa ya, yang di mana tuh, yang di Jawa, titik tertinggi Jawa. Nah itu saya belum pernah. Kan banyak, ada beberapa kasus kejadian di situ kan, Wuling Almas nggak kuat nanjak di situ. Tapi saya nggak ngetes juga sih. Saya kalau mau ke sana ya kalau ada keperluan. Nah kalau nggak ada keperluan saya nggak ke sana. Kemarin juga karena pulang ke Bengkulu kan lewat situ ya kita lewati. Dan kemudian kemarin waktu pas ke Bengkulu lewat Bukit Barisan itu teman-teman, saya pakai modenya manual. Jadi selama di Sumatera, di Bengkulu, balik kemarin perjalanan dari Bogor ke Bengkulu, itu kebanyakan saya pakai mode manual. Kenapa pakai mode manual? Asik aja. Jadi kalau di Sumatera itu menurut saya asik pakai mode manual. Sejauh 3 km. Dibandingkan mode pakai matic. Kalau di Bengkulu tuh jalanannya pakai manual lebih asik gitu, karena akselerasinya lebih dapat kalau di sana. Apalagi kan di sana nggak macet gitu loh. Jadi pakai manual tuh enak lah pokoknya. Kalau jalanan macet kan enaknya pakai matic ya, tinggal rem, kemudian gas, rem, gas gitu-gitu aja. Nah kalau di Sumatera enggak, di Sumatera lebih asik pakai manual. Gitu teman-teman. Nah itu pengalaman saya ya, selama 1 tahun pakai Wuling Almas. Ya, apakah saya puas? Ya, kalau sampai saat ini saya puas. Ya, sampai saat ini saya puas dan alhamdulillah gitu. Kalau pribadi saya sih ya itu, kalau disuruh kasih nilai ya 8 lah, 8 dari 10 ya. Dengan uang yang saya keluarkan untuk beli mobil ini, kemudian dibandingkan dengan fitur-fitur yang saya dapat, kenyamanan yang saya dapat, ya kan, kemudian biaya servis dan yang lainnya, ya kalau saya pribadi ini subjektif ya, tidak perlu protes juga gitu. Setiap orang ngasih nilainya kan beda-beda. Kalau saya sih ya 8 lah, 8 dari 10. Nah seperti itu teman-teman. Dan kemudian kalau ada yang nanya-nanya lagi, misalkan gini, Bang, enakan mana mobil ini sama ini gitu ya. Kan sering tuh ada yang nanya, Santa Fe lebih enak loh Bang. Nah, atau enakan mana nih sama Expander gitu ya. Enakan mana sama ini gitu. Nah, saya nggak bisa bandingin teman-teman. Jadi ini adalah mobil pertama saya. Ini adalah mobil pertama saya. Ya. Saya belum punya mobil sebelumnya. Ini adalah mobil pertama saya. Dan saya langsung beli Wuling Almas medium SUV. Jadi saya tidak bisa membandingkan. Kecuali kalau misalkan saya udah punya mobil yang lain gitu ya. Dulunya misalkan saya pakai mobil apa gitu, lalu sekarang pakai Almas, apa bedanya? Nah itu kalau itu saya bisa membandingkan. Cuma sekarang saya tidak bisa membandingkan. Nah tapi satu hal yang menarik adalah misalkan gini, saya kan udah pakai Wuling Almas ini setahun. Nah beberapa hari lalu saya ke rumah orang tua saya, mertua. Di rumah mertua itu kan jalannya sempit banget, dan biasanya ada mobil angkot parkir gitu ya. Jadi saya kalau ke rumah mertua nggak pernah bawa mobil ini sampai depan rumah mertua karena nggak ada jalannya gitu. Jadi saya kemarin pas ke rumah mertua pakai Grab dapat mobil Honda BR-V. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Saya pakai dapat mobil Honda BR-V. Nah pas dapat Grab itu, yang paling kerasa itu pas buka pintu. Pas buka pintu tuh kerasa banget. Jadi pas buka pintu jerit lah, kok ringan banget ini pintu gitu ya. Karena kita terbiasa pakai Wuling Almas. Wuling Almas kan kalau teman-teman yang udah punya Wuling tahu gitu, bahwa pintunya Wuling Almas ini beratnya bukan main gitu loh. Pintunya Wuling Almas itu kan berat. Anak saya aja kalau buka pintu, anak saya usia 5 tahun ya, tapi badannya memang tidak begitu besar karena perawakannya nggak begitu besar. Tapi 5 tahun sudah bertenaga.
Itu buka pintu wuling Almas tuh keberatan. Buka pintu wuling Almas tuh anak saya keberatan, berat banget gitu. Makanya kalau buka pintu wuling Almas nih, buka pintu mobil ini, anak saya bantu. Saya yang bukain. Karena kasihan. Nah itu, jadi kalau dibandingin mobil lain sih nah mungkin mobil yang saya bandingin itu juga nggak sebanding gitu ya, nggak sebanding lah ya. Ini kan SUV. Mungkin kalau misalkan saya buka pintu entah Pajero atau Fortuner, mungkin jauh lebih bobotnya lebih antep gitu bahasa Jawa tuh. Nah mungkin ya, kalau kemarin kan saya kalau naik Grab itu, kalau kemarin Honda BRV itu kaget banget pas buka pintu, kok ringan banget gitu ya. Terus pernah juga dapat Grab itu ya kayak Kalia, Sigra, nah Avanza atau apa tuh Xenia. Nah kalau itu emang kerasa banget gitu. Selain bobot pintunya yang kerasa banget, sama ininya juga loh, joknya beda banget joknya gitu. Kalau jok ini kan enak ya, kita kalau duduk gini tuh kayak dipeluk dari belakang nih, ngepas gitu loh. Nah seperti itu teman-teman ya. Ya kalau yang lain-lainnya suspensi jelas juga beda gitu. Ini kan suspensinya enak. Kalau dibandingin sama Grab sebenarnya nggak bisa dibandingin ya. Tapi saya nggak bisa membandingkan dengan mobil yang lain gitu bahasanya. Nah kalau saya naik Grab atau naik mobil kendaraan umum, itu suspensinya jauh banget terasa bedanya gitu. Tapi apapun itu teman-teman, kalau teman-teman punya rezeki dan bisa beli mobil, disyukuri mobil apapun itu gitu ya. Kalau kita banding-bandingin mending mana, mending ini, mending itu, ya nggak habis-habis jadinya gitu. Kebetulan memang saya punya wuling Almas gitu. Kalau teman-teman punyanya mobil yang lain, Pajero, Fortuner, Avanza atau apapun, ya itu yang kita pakai, kita syukuri, kita nikmati. Itu aja sih ya teman-teman. Semoga ada hikmah atau manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.